It was a beautiful day, and when we were done working for the day, my husband and I went to the beach. She was very much into fitness and was a pretty strong runner. After, I would say, half to 3/4 of a mile, there was a guy probably 10 yards away from me. He had a leather jacket slung over his shoulder. He started running towards me. I thought he's going to grab me. So I increased my speed to try and get away from him. But he caught up to me at the water's edge. The man drags Penny into a secluded spot among the trees. The next time he loosened his grip, I kicked him in the groin. He said, "Now I'm gonna kill you. Now you're gonna die." Pantai Danau Michigan yang terbentang sepanjang 9,5 km merupakan tempat yang dicari penduduk Manitowoc untuk melupakan kepenatan dari kesibukan sehari-hari. Suasananya tenang, nyaman, dan menyenangkan. Hari Senin, 29 Juli 1985, Penny dan suaminya Tom Bernstein pergi ke sana untuk bersantai setelah sibuk bekerja. Tom membaca buku di pantai, sementara Penny, wanita karir dan ibu dari 2 anak itu, melakukan hobinya jogging di sepanjang pantai. Sementara itu, di tempat di mana Tom bersantai, Tom menghentikan bacaannya. Dia sadar istrinya belum kembali juga. Biasanya Penny lari sekitar 45 menit, tapi ini sudah 1 jam. Tommy khawatir. Dia segera menelpon polisi. Penny beruntung dia hanya pingsan. Dia mencoba berdiri tapi kemudian terjatuh lagi. Dia merasakan kesakitan di seluruh tubuhnya yang babak belur akibat pukulan. Ketika dia melihat sepasang anak muda di pantai, dia berteriak meminta tolong. Pasangan ini membopong Penny dan membawa ke tempat di mana Tom berada. Tom menyongsong kedatangan mereka dan melihat Penny begitu ketakutan dan dalam keadaan syok. 3 jam berlalu, barulah dengan terbata-bata Penny menceritakan apa yang telah terjadi dan memberi gambaran tentang penyerangnya. Gambaran yang diberikan Penny mirip dengan seseorang pembuat masalah di kota Manitowoc, Stephen Avery, umurnya 21 tahun. Stephen sendiri sedang menjalani tahanan luar karena menyerang istri petugas polisi dan pernah dihukum 2 kali karena perampokan. Polisi mendatangkan pembuat sketsa wajah ke rumah sakit agar Penny memberi gambaran wajah penyerangnya. Setelah selesai, Penny melihat sketsa itu. Tapi kumis dan brewok yang berantakan itu mengingatkan kembali kepada penyerangnya. Lalu dia berkata dengan pelan, "Ya, inilah penyerangnya." Lalu si pembuat sketsa bilang kalau begitu sama dengan foto yang diperlihatkan polisi kepadanya sebelum membuat sketsa. "Jadi sudah melihat foto ini sebelumnya?" tanya Penny. "Ya," kata si pembuat sketsa. Untuk mengecek keakuratan gambaran yang diberikan Penny, polisi memperlihatkan 9 foto pria kepada Penny dan meminta Penny memperhatikan dengan baik-baik foto tersebut. Mungkin penyerangnya ada di antara 9 foto itu. 1 di antaranya foto pria dengan berkumis dan berbrewok. Penny mengambil foto itu. Kali ini Penny tidak ragu menunjuk ke arah foto Stephen Avery. Pada pukul 00.00 tengah malam, polisi mendatangi rumah Avery. Stephen Avery diringkus tanpa perlawanan. Istrinya yang menyaksikan penangkapannya berteriak dengan panik. Dia bertanya kepada Stephen, "Apa yang telah kamu lakukan?" Stephen menjawab, "Mereka bilang aku menyerang seorang wanita." Lalu Stephen diinterogasi. Pria itu tetap bilang kalau dia tidak menyerang siapa-siapa. Dia punya alibi. Stephen sedang berada di rumah orang tuanya sepanjang siang bersama istri dan anak-anaknya, dan menjelang sore dia ke lapangan mobil salvage untuk mengecor jalanan di sana. Ada 14 orang saksi di lapangan salvage. Lalu dia meninggalkan lapangan pada pukul 4 sore dan kembali bersama istrinya dan anak-anaknya pergi ke Green Bay, 64 km dari Manitowoc, untuk membeli sesuatu di toko Shopko. Dan dia punya struk pembeliannya dan tertera di situ pukul 5.15 sore. Persoalannya, semua saksi matanya itu adalah keluarganya sendiri, yang mana sebagian besar dari mereka punya catatan pelanggaran hukum.
Jadi, apapun alasannya, tidak mengubah keputusan polisi untuk menahannya. Setelah menjadi tersangka, status tahanan luar dicabut dan Stephen kembali masuk tahanan. Polisi yakin mereka sudah menangkap orang yang tepat. Penny juga merasa lega tahu penyerangnya sudah ditahan sampai telepon rumahnya berbunyi. Seseorang menelponnya dan berbicara tentang hal-hal yang tidak senonoh kepada Penny. Dia juga bicara tentang kejadian di pantai. Penny bingung dan takut. Bukankah Stephen sudah ditangkap? Apakah pelakunya sebenarnya masih berkeliaran dan sekarang meneror Penny? Yang membuat Penny semakin takut, orang itu tahu nomor telepon rumahnya dan pasti tahu juga alamatnya. Penny menjadi sangat khawatir, apalagi dia punya 2 anak yang masih kecil-kecil. Tapi polisi bilang soal itu bisa saja mudah diatur oleh Stephen. Dia bisa menyuruh teman dan keluarganya melakukannya agar keyakinan polisi menangkap orang yang tepat bisa terdistraksi. Dan memang iya, untuk meyakinkan Penny mereka sudah menangkap pelakunya. Sekali lagi polisi meminta Penny untuk mengidentifikasi penyerangnya di kantor polisi. Kali ini bukan lewat foto, tapi melihat langsung dari jendela kaca satu arah. Penny memperhatikan satu persatu dari 6 barisan orang pria itu. Dia tidak melihat pria yang menyerangnya itu di sana. Tapi setiap kali dia melihat pria berkumis dan berbrewok, bulu kuduknya kembali berdiri. Dia teringat akan penyerangnya. Butuh waktu 10 menit bagi Penny mengidentifikasi penyerangnya. Dengan gemetar dia menunjuk pria berbrewok nomor 6, walaupun Penny bingung pria nomor 6 itu bermata biru. Sementara dia ingat persis penyerangnya itu bermata coklat. Fix. Stephen Avery dituntut dengan pasal penganiayaan, ruda paksa, dan percobaan pembunuhan. Dan setelah pengidentifikasian penyerang, secara mengherankan, peneror yang sering menelponnya itu pun berhenti meneror. Setelah peristiwa yang hampir merenggut nyawanya itu, Penny menderita depresi berat dan harus pergi ke psikiater untuk mengatasi rasa ketakutan dan trauma yang menyiksanya. Dia merasa tak ada semangat hidup dan menyesali dirinya sendiri. Tapi dia harus hadir di persidangan yang digelar 5 bulan setelah penyerangan, tanggal 9 Desember 1985. Disitulah saat-saat di mana Penny ingin sekali penyerangnya itu dihukum berat. Penny menatap mata penyerangnya seolah ingin mengatakan, "Aku ingin kamu tahu apa yang telah kau lakukan padaku itu adalah satu kejahatan besar." Dalam persidangan, pembela menyatakan kalau Stephen punya alibi. Dengan jarak 64 km, tidak mungkin Stephen bisa berada di 2 tempat pada waktu yang bersamaan. Kasir toko Shopko juga ingat kalau dia melihat seorang pria bersama istri dan anak-anaknya mengantri ketika akan membayar. Penuntut mematahkan argumentasi tersebut. Stephen melakukan serangannya jam 4 sore. Dan dengan laju 80 mil per jam, Stephen punya waktu 1 jam untuk pergi berbelanja ke Shopko. Artinya, setelah serangan itu, barulah dia pergi berbelanja. Jika seandainya benar Stephen pelakunya, bayangkan saja garis waktu kejadian. Stephen menyerang jam 4 sore. Setelah serangan tersebut, dia harus berjalan 800 meter ke parkiran, dan ini bisa memakan waktu sekitar 20 menit jika jalan cepat. Lalu pulang ke rumahnya menjemput anak-anak dan istrinya. Ini sekitar 20 menit. Dan perlu diingat dia punya bayi, jadi dia harus memasang kursi bayi di mobil. Ini pun memakan waktu. Lalu meluncur ke Green Bay yang jauhnya 64 km, lalu berbelanja. Berbelanja juga makan waktu. Itu semua tidak mungkin dilakukan dalam waktu 1 jam. Semua itu dijelaskan oleh pembela Stephen. Pembelanya juga mempersoalkan protes identifikasi yang tidak valid karena korban hanya diberikan 1 tersangka. Kalau cuma 1 orang saja yang berkumis dan berbrewok, itu seperti mengarahkan Penny menunjuk 1 orang saja. Setelah persidangan berjalan 4 hari, juri akhirnya memutuskan kalau Stephen Avery, 22 tahun, bersalah dan mendapat vonis 32 tahun. Guilty of the count of first-degree sexual assault and attempted murder. Kehidupan Penny mulai kembali normal. Dia sudah mulai tenang dan kembali bekerja. Sampai telepon rumahnya berdering kembali dari seseorang yang menerornya dengan kata-kata kotor dan tak pantas.
Pria itu menelponnya setiap hari setelah Penny tiba di rumah dari kantor. Penny kembali ketakutan. Bagaimana orang lain bisa tahu persis apa yang terjadi di pantai kalau bukan pelakunya sendiri? Orang itu tahu kapan dia tiba di rumahnya. Penny merasa dibuntuti. Dia juga merasa kalau rumahnya diintai. Siapa yang lakukan itu? Stephen. Nggak mungkin, dia sudah ada di penjara. Mungkinkah polisi sudah menangkap orang yang salah sehingga pelaku aslinya masih berkeliaran? Penny pun melaporkan semua ini kepada polisi. Dan jawaban polisi membuat Penny semakin gemetar. Mereka memang punya satu tersangka lagi yang wajahnya memang mirip dengan Stephen Avery. Tapi kemudian polisi menenangkan Penny kalau tersangka yang satu lagi yang bernama Gregory Allen mempunyai alibi kuat dan saksi yang mendukung alibinya itu. Jadi bukan Gregory penyerangnya. Dan memang setelah itu tak ada lagi penelpon yang meneror Penny. Sementara itu dari balik sel, Stephen tetap tidak terima kalau dia dihukum. Dia memohon kepada pengacaranya untuk melakukan banding dan peninjauan kembali atas kasusnya. Persidangan pada waktu itu memang hanya mengandalkan ingatan Penny yang digambarkan lewat sketsa dan identifikasi pelaku di kantor polisi. Jika saja pembuat sketsa wajah itu tidak diperlihatkan foto Stephen terlebih dahulu dan benar-benar mengikuti gambaran sesuai dengan yang dikatakan Penny, mungkin saja hasil sketsanya berbeda. Namun jaksa penuntut tetap berpegangan pada penentuan identifikasi penyerangnya yang sudah dipelajari oleh Departemen Kehakiman dan mereka menilai penentuan identifikasi itu sudah sesuai prosedur. Alhasil, peninjauan kembali yang dilakukan Stephen ditolak. Bagi polisi, jaksa dan hakim, Stephen sudah tepat dikirim ke penjara atas perbuatannya. 8 tahun sudah Stephen menjalani hukumannya. Stephen tak bisa berbuat apa-apa selain menjalani hari-harinya di sel yang pengap. Pada tahun ke-8 itu, seorang polisi bernama Andrew Colbert menerima telepon dari kantor polisi Kabupaten Brown yang memberitahukan kalau ada seorang napi di daerahnya mengakui kalau dialah yang menyerang Penny. Namanya Gregory Allen. Kata Andrew, langsung saja hubungi detektif Kabupaten Manitowoc dan beritahu mereka soal ini. Entah kenapa Andrew sendiri tidak mau melaporkan soal info dari otoritas Kabupaten Brown itu sampai 8 tahun kemudian. Apa karena polisi tidak mau disalahkan karena sudah mengirim orang yang tak bersalah seumur hidupnya di penjara? Ini sudah pasti satu hal yang tidak mau didengar polisi Manitowoc. Dan Gregory Allen ini memang penjahat seksual juga. Warga pada satu area perumahan juga sudah melakukan pengaduan ke polisi kalau selalu ada pria di balik jendela mereka melihat ke dalam rumah. Bahkan pernah ada penyerangan atas wanita muda di rumahnya. Dan Gregory lah pelakunya. Dan 2 tahun sebelum penyerangan atas Penny, Gregory telah melakukan penyerangan pada wanita lain di pantai yang sama. Dan yang mengejutkan adalah pada hari penyerangan atas Penny, polisi sebenarnya sedang membuntuti Gregory. Tapi kegiatan ini terhenti karena polisi tersebut mendapat panggilan dari kantor untuk tugas yang lain. Polisi berbalik arah dan Gregory meluncur bebas. Dan ternyata dia pergi ke pantai Manitowoc. 17 tahun sudah Stephen Avery mendekam di penjara. 2 kali usaha bandingnya ditolak dan itu membuatnya frustrasi, marah, dan menurut teman satu selnya, Stephen memendam fantasi kelam dalam dirinya. Stephen seringkali memikirkan kejahatan tentang bagaimana menghabisi seseorang dan menghilangkan jasadnya, dan dia bisa bebas tak tertangkap. Stephen pernah bilang pada teman satu selnya ini bahwa cara terbaik menghilangkan DNA mayat adalah dengan membakarnya. Lalu Stephen menggambarkan satu ruangan yang dia sebut ruang penyiksaan untuk wanita. Stephen memendam benci yang begitu dalam terhadap wanita. It's a torture chamber. A torture chamber? For what? What do you think? For women. For women? For what? So you can rape them? Walaupun Stephen sudah putus asa, keluarganya tetap menyemangati Stephen kalau satu saat dia pasti akan dibebaskan. Karena keluarganya juga kesal kesaksian mereka yang menguatkan alibi Stephen tak dianggap di dalam pengadilan. Maka pada tahun 2002 ketika tes DNA sudah menjadi hal yang sangat penting dan akurat dalam menentukan keterlibatan seseorang dalam kejahatan, Stephen, keluarganya, dan pengacaranya menghubungi satu organisasi, Wisconsin's Innocent Project,
satu organisasi yang membela hak-hak orang yang tak bersalah. Mereka meminta tes DNA pada Stephen. Organisasi tersebut membuat petisi kepada Hakim Hazelwood untuk mau memeriksa kasus Stephen. Akhirnya, Hakim Hazelwood setuju untuk melakukan tes DNA atas Stephen. 13 rambut yang menempel pada tubuh Penny yang tersimpan di arsip dites kembali dan tak satu helai pun dari rambut itu milik Stephen Avery. Malah justru milik seseorang yang sudah sangat familiar namanya di antara polisi, Gregory Allen, yang bertahun-tahun yang lalu sudah mengakui kejahatannya atas Penny. Saat DNA-nya sudah terungkap pada kasus Penny, Gregory sudah menjalani 10 tahun penjara dari hukuman 65 tahun karena penyerangan seksual yang dia lakukan terhadap wanita lain di Kabupaten Brown. Penny terkejut dengan berita ini. Penyerangnya ternyata Gregory. Perasaannya tidak karuan. Dia merasa sangat bersalah telah menjadi bagian dari mereka yang sudah menghilangkan 18 tahun kehidupan Stephen. Perasaan bersalahnya terasa begitu berat. Penny ingin meminta maaf kepada Stephen. Mereka pun akhirnya bertemu dan berbicara. Stephen cerita neneknya meninggal saat dia di penjara dan dia tak bisa hadir di pemakamannya. Istrinya menceraikannya dan anak-anaknya tumbuh tanpa sosok ayah. Hancur hati Penny mendengar semua itu. Lalu dia berkata, "Bolehkah aku merangkulmu?" Stephen tidak menjawab, tapi dia langsung berdiri dan merangkul Penny. Rangkulan persahabatan. Penny berbisik, meminta maaf. Stephen berkata, "It's okay. Aku tidak menyalahkan korban karena apa yang korban derita itu sangat buruk. Aku menyalahkan polisi," katanya. Pernyataan yang luar biasa dari seorang pria yang dikorbankan oleh sistem pengadilan yang salah. He walked out of prison in the midst of media campaigns. Tastes good. Tetapi senyuman lebar, tawa ceria, dan udara yang bebas hanya 2 tahun saja dia rasakan. Stephen Avery kembali digiring ke penjara dengan tuduhan yang sangat berat. Were found on the Avery property, and the bone has been determined to be that of an adult female. Avery Auto Salvage adalah satu usaha jual mobil bekas yang sudah didandani, didirikan oleh Alan dan Dolores Avery, orang tua Stephen sejak tahun 1965. Bisnis jual mobil bekas keluarga Avery ini sudah sangat terkenal di Manitowoc. Sejak keluar penjara, Stephen kembali bekerja di sini. Mobil-mobil ringsek dia poles dan mesinnya diperbaiki sehingga tampak menjadi baru kembali. Setelah itu, Avery Auto Salvage akan memanggil fotografer dari majalah-majalah jual beli mobil untuk memotret mobil-mobil yang akan diiklankan di sana. Salah satunya adalah majalah Auto Trader. Dan Teresa Holbach, gadis cantik berusia 25 tahun ini, adalah fotografer yang sering datang ke lahan Avery Auto Salvage. Teresa anak tengah dari 5 bersaudara dari orang tua Richard dan Karen Holbach. Lahir dan besar di peternakan sapi di Kabupaten Calumet, Manitowoc. Dia lulus gemilang di Universitas Wisconsin Green Bay. Dia mengambil jurusan fotografi. Setelah itu dia bekerja di Green Bay Studio dan sekali-sekali memotret di majalah Auto Trader. Teresa sudah beberapa kali bertemu Stephen di sana. Satu kali saat hendak memotret, Stephen menerima gadis itu hanya dengan handuk yang dililitkan di pinggangnya. Teresa tak nyaman dengan pemandangan ini. Sejak saat itu Teresa tak mau lagi memotret di sana. Avery's Auto Salvage in Two Rivers. Will there be somebody there this afternoon? Yeah, my sister. Can you send that Teresa Hallback girl? She makes good pictures. I'll see if she's available. Thank you. Teresa menolak ketika ditugaskan ke sana. Tapi resepsionis majalah Auto Trader menjelaskan kalau Teresa akan menemui Barb di sana karena Barb lah yang akan menjual mobil.
Jadi tak ada urusan dengan Stephen. Akhirnya dengan berat hati Teresa mengiyakan juga. Hari itu Teresa lebih mendahulukan memotret untuk klien-kliennya yang lain dan barulah jam 3 sore dia tiba di lapangan Avery. Dia kaget bukan main ketika Stephen yang menemuinya, bukan Barb. Barb lagi tidak ada, tetapi aku bisa tunjukkan mobilnya, kata Stephen. Lalu dia membawa Teresa ke mobil Barb. Stephen bilang honornya ada di trailer, ambil di sana jika sudah selesai memotret. Lalu Stephen pun meninggalkan gadis itu. Beberapa orang yang melewati area itu melihat Teresa sedang memotret mobil. Itulah saat terakhir kali seseorang melihat Teresa. Karen Holbach, ibunda dari Teresa, resah dan khawatir karena 3 hari Teresa tidak pulang ke rumah. Tadinya dia pikir sedang bermalam di rumah teman-temannya, tapi ternyata tidak. Majalah Auto Trader juga bilang sejak memotret di lapangan Avery, Teresa tak pernah muncul lagi. Karen langsung menelpon 911. Diturunkan 200 polisi masuk ke lapangan mobil Avery Auto Salvage yang luasnya 17 hektar itu untuk mencari Teresa. Pada hari ketiga setelah dilaporkan hilang, Pamela, sepupu Teresa dan anaknya, sangat terkejut ketika mereka melihat mobil Teresa disembunyikan dengan ranting-ranting pohon di antara mobil-mobil rongsok. Ada darah Teresa di situ. Ada juga darah Stephen. Tapi Teresa tidak ada. Di mana gadis itu? Setelah penemuan mobil Teresa, polisi menggeledah trailer di mana Stephen tinggal. Ditemukan senpi kaliber 22 di kamarnya, ditemukan juga peluru bekas kaliber 22 di garasi. Masih melekat darah di situ, darah Teresa. Lalu ditemukan juga kunci mobil Teresa yang disembunyikan di balik meja di antara dinding. Kunci itu terjatuh ketika polisi mencoba menggeser mejanya. Ada DNA Stephen di kunci tersebut. Stephen harus menerangkan kenapa DNA-nya ada di mobil dan di kunci mobil Teresa. Dia pun dibawa ke kantor polisi. Sementara Stephen diamankan, pencarian keberadaan Teresa terus dilakukan. Adalah anjing polisi yang pertama kali menemukan hal-hal yang mencurigakan. Anjing itu mengendus-endus dan mengais-ngais apa yang tampak seperti sisa pembakaran di lubang tanah dan di tong pembakaran di belakang mobil Stephen. Pada tong pembakaran ditemukan sisa-sisa ponsel, kamera, serpihan tulang-tulang, dan gigi manusia. Demikian juga pada tanah yang berlubang itu. Polisi lebih banyak lagi menemukan serpihan tulang yang sudah hangus. Beberapa hari kemudian, polisi mengkonfirmasi kalau tulang-tulang itu adalah sisa-sisa tubuh Teresa Holbach. Pada kepingan tulang tengkorak ada 2 lubang yang besarnya sama dengan peluru yang ditemukan di garasi. Stephen Avery kembali berurusan dengan hukum. Dia dituntut atas penculikan, ruda paksa, pembunuhan, dan mutilasi. Stephen bilang setelah selesai memotret, Teresa pergi. Dia bersikeras kalau dia tidak membunuh Teresa. Dia merasa dijebak. Kepolisian marah karena dituntut 36 juta atas kesalahan mereka memenjarakan saya selama 18 tahun. Dan itu membuat citra polisi rusak. Karena itu kali ini polisi ingin memenjarakan saya agar tuntutan saya kalah, kata Stephen. Karena itu polisi merekayasa semua bukti-bukti dan dengan sengaja menaruh bukti-bukti itu di rumah saya, kata Stephen lagi. Kenapa bukti-bukti itu muncul belakangan padahal hari-hari pertama penggeledahan polisi tidak menemukan apa-apa, protes Stephen. Padahal sejak awal kasus Teresa ini diserahkan oleh kepolisian Kabupaten Calumet ke Kabupaten Brown agar jangan sampai ada konflik of interest dalam menangani kasus ini karena tuntutan yang $36 juta itu. Polisi ingin agar penyelidikan dilakukan dengan objektif. Stephen tetap berpikir kalau dia itu di-frame oleh polisi. Darah Stephen yang ada di mobil Teresa juga adalah hasil rekayasa polisi. Darah itu diambil dari berkas lamanya 20 tahun yang lalu, kata Stephen. Menurut Stephen, Teresa tidak dibunuh di lapangannya, tapi sisa-sisa tubuhnya dengan sengaja dibawa dan ditaruh ke sana. Tapi teori Stephen ini dipatahkan dengan keponakannya sendiri, Brandon Dassey, yang bilang kepada polisi kalau dia melihat Teresa di lapangan Avery. Polisi pun membawa Brandon untuk dimintai keterangan. Brandon Dassey, 16 tahun, adalah anak dari kakak Stephen, Barb. Dengan IQ kurang hanya 70, dia terdaftar di kelas pendidikan khusus.
Brandon digambarkan sebagai orang yang pendiam dan tertutup. Brandon tinggal di sebelah trailer pamannya. Remaja itu baru pulang sekolah saat mendengar suara teriakan seorang wanita dari trailer Stephen. Brandon mengetuk pintu trailer. Stephen membuka dengan tubuh yang basah dengan keringat. Stephen langsung menarik remaja itu masuk ke dalam dan membawanya ke kamar. Ada Teresa terbaling di atas tempat tidur. Tangannya diborgol ke tempat tidur. Stephen memperlihatkan tubuh Teresa yang sudah tidak berbusana lagi kepada Brandon. "Tunggu apa lagi?" kata Stephen. Stephen memaksa Brandon untuk merutpak Teresa. Teresa memohon sambil menangis untuk berhenti melakukannya. Setelah selesai, Stephen memuji Brandon. "Bagus," katanya. Lalu mereka mengangkat tubuh Teresa ke dalam mobil Teresa, tapi kemudian dikeluarkan kembali karena Stephen berubah pikiran. Brandon melihat Teresa tergeletak di lantai garasi. "Dia masih bernafas, Paman," katanya. Lalu Stephen masuk ke kamarnya dan kembali ke garasi dengan membawa senpinya. Dengan tembakan 10 kali, Stephen menghentikan nafas Teresa. 2 tembakan mengenai kepala Teresa. Lalu Stephen mempersiapkan api unggun di tanah berlubang dan di tong pembakaran. Stephen memutlas Teresa lalu dilemparkan ke dalam api. Semua barang-barang Teresa dibakar di tong pembakaran. Setelah itu Stephen dan Brandon membersihkan noda-noda darah di garasi dan di kamar memakai bensin, oli thinner, dan cairan pemutih. Malamnya, Stephen membawa mobil Teresa ke lapangan dan mencabut akinya. Dan tanpa disadari Stephen, keringatnya membasahi kap mobil Teresa. Dia juga melucuti plat mobil dan disembunyikan di mobil rongsokan lain. Lalu dia menutupi mobil itu dengan tumpukan kayu dan batang-batang pohon. Polisi memeriksa kebenaran cerita Brandon. Mereka memang menemukan cairan-cairan pembersih di lantai garasi dan juga di celana Brandon. Tapi ketika tahu dia akan ditahan polisi, Brandon kemudian menarik semua ceritanya dan dia bilang kalau dia tidak tahu apa-apa. Brandon Dassey ditahan karena bekerja sama dengan Stephen. Dia dituntut dengan pasal yang sama dengan pamannya, pembunuhan tingkat 1, ruda paksa, dan memutilasi mayat. Tapi kemudian tuntutan Stephen ditambah lagi dengan penculikan dan penyiksaan. Di pengadilan, pengacara Stephen mengatakan kalau darah Stephen di dalam mobil Teresa itu adalah rekayasa polisi. Darah Stephen itu diambil dari botol kecil yang menyimpan darahnya 11 tahun yang lalu, dan botol itu ditemukan sudah tidak bersegel di kantor pengadilan Manitowoc. Untuk melawan klaim ini, penuntut membawa saksi ahli dari FBI yang telah membandingkan darah yang ada di botol dengan darah Stephen yang ada di mobil. Darah yang ada di dalam botol mengandung zat pengawet, dan zat tersebut tidak ada pada darah Stephen yang ada di dalam mobil dan pada kunci Teresa. Tuduhan kalau polisi yang merekayasa semua bukti itu tidak masuk akal. Karena bagaimana polisi bisa mengambil keringat Stephen untuk dipoles di kap mobil Teresa? Bagaimana polisi bisa mengambil peluru dari senpi Stephen lalu memoleskan darah Teresa di situ? Dan bagaimana juga caranya memindahkan darah Teresa ke lantai garasi Stephen? Sidang berjalan sejak tanggal 9 Februari 2007 dan hanya berlangsung 5 minggu. Pada tanggal 18 Maret 2007, juri memutuskan kalau Steven Avery bersalah. Steven Avery divonis hukuman seumur hidup tanpa memperoleh kesempatan bebas bersyarat. Keponakannya Brandon Dassey juga mendapatkan hukuman yang sama. Hanya saja Brandon mendapatkan kesempatan bebas bersyarat tahun 2048 setelah menjalani masa penjara selama 41 tahun. Sementara itu, tuntutan 36 juta yang Stephen ajukan hanya dia terima sebesar $400.000 dan itu pun dia pakai untuk membayar pengacaranya. 8 tahun setelah Stephen dan Brandon dikirim ke penjara, tanggal 18 Desember 2015, Netflix merilis 10 episode dokumenter tentang Steven Avery dan Brandon Dassey dengan judul Making a Murderer, menciptakan seorang pembunuh.
Film dokumenter ini mengisahkan Steven yang dibebaskan setelah 18 tahun di penjara untuk kejahatan yang tak pernah dia lakukan dan baru bebas 2 tahun di penjara lagi seumur hidup. Lagi-lagi karena pengadilan yang tidak fair, menurut Netflix. Tentu saja ada yang pro, ada yang kontra. Netizen berdebat di medsos. Yang jelas kali ini pengadilan telah menjatuhkan vonis berdasarkan bukti yang konkret yang disampaikan di ruang pengadilan, bukan yang disampaikan di serial 10 episode itu. Keluarga Teresa pun tidak suka dengan dokumen tersebut, yang memang banyak hal tentang Steven Avery yang tidak dimasukkan di sana. Mereka memohon netizen untuk menghentikan perdebatan. Kematian Teresa yang begitu mengerikan itu jauh lebih menyakitkan daripada membicarakan Steven Avery dan Brendan Dassey. Biarkan Teresa tidur panjang dengan tenang, kata keluarga Teresa. My sisters and mom, the whole family, of course. So let's say I die before I'm 39. I'm gonna die tomorrow. I don't think I will. I think I have a lot more to do. I just want to know, whenever I do die, I just want people I love to know that whenever I die, that I was happy. Gila ya. Udah bagus-bagus keluar penjara kok ya melakukan kejahatan keji. Apa Steven pikir kalau kasus pertama dia bisa bebas dan dia akan bebas juga pada kasus yang kedua ini? Bagaimana menurut kalian? Silahkan tulis pendapat kalian ya. Baiklah, sampai di sini kisah ini. Please dukung terus channel ini sampai menuju 15.000 subscriber, ratusan ribu bahkan lebih banyak dan lebih banyak lagi. Jika suka dengan kisah-kisah seperti ini, silakan subscribe, nyalakan loncengnya, dan like, komen, dan share. Sekali lagi, I thank you all so much. Love ya. Bye.